Sampai bingung dia, ini mirip siapa anak saya ini. Tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, anak saya hitam, sayanya putih, istri saya putih. Kalau seandainya Rasulullah jawabnya, ya itulah kehendak Allah, selesai. Betul apa betul? Betul. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki semuanya, baik dan buruk, iman dan kufur, taat dan maksiat adalah ketentuan Allah. Yakin kita semuanya Allah yang menciptakan. Tapi Rasulullah kemudian memberikan analogi. Apa kata Rasulullah? Fulan, kamu punya onta. Iya wahai Rasulullah. Apa warna onta kamu? Kebanyakan merah wahai Rasulullah. Ada enggak di antara onta kamu itu yang warnanya rada abu-abu? Dia lihat, dia pikir, ada wahai Rasulullah. Nah, dari mana warna abu-abu itu sedangkan yang lainnya merah? Apa kata Rasulullah? Itu bisa jadi nenek moyang onta kamu itu ada yang abu-abu, sehingga kemudian onta kamu yang sekarang warnanya abu-abu. Sama dengan apa? Anak kamu yang warnanya hitam, bisa jadi nenek moyang kamu itu ada yang warna kulitnya makanya kemudian anak kamu pun juga logika akalnya main. Jadi kalau kita ikut ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah cerdas. Kalau ikut orang wahabi nggak cerdas, otaknya bebal. Dikatakan Tuhannya duduk di atas aras, akidahnya sama dengan orang Yahudi mengatakan Tuhan setelah menciptakan langit dan bumi, maka kemudian dia tidur terlentang di atas aras. Wahabi pun juga mengatakan Tuhannya duduk di atas aras. Lebih bodohnya lagi, setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, yang turun Tuhannya. Padahal 7 lapis bumi, 7 lapis langit dibandingkan dengan makhluk Allah yang namanya kursi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursinya Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Makhluk Allah yang namanya kursi itu kalau dibandingkan dengan 7 bumi, 7 langit, 7 bumi, 7 langit bagaikan cincin. Kursi bagaikan padang pasir yang begitu luasnya. Berarti 7 bumi, 7 langit tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursi. Aras wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'alal halaqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bandingannya aras dengan kursi, arasnya bagaikan padang pasir yang luas, kursinya bagaikan cincin. Berarti 7 lapis bumi, 7 lapis langit dibandingkan dengan aras nggak ada apa-apanya. Orang Wahabi mengatakan Tuhannya duduk di atas aras, sebesar aras, kemudian setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Kira-kira Tuhannya yang tadinya besar kemudian mengecil sampai masuk ke langit dunia. Itu orang cerdas apa orang bodoh? Orang cerdas apa orang bodoh? Dan sepertiga malam terakhir di dunia ini, di bumi ini, satu tempat dengan tempat yang lainnya berbeda. Betul apa betul? Kita sekarang sudah tengah malam. Ada negara Australia sudah menjelang pagi. Ada negara Arab masih sore, masih siang. Ada lagi ya Eropa masih pagi. Ketinggalan daripada kita. Jadi sepertiga malam terakhir di dunia ini, di bumi ini apa? Bergantian. Kalau menurut mereka Tuhannya yang turun, maka sungguh capek Tuhannya orang Wahabi ini, naik dan turun. Betul. Gak ada kerjaan kecuali naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Gak ada kemudian Tuhannya yang tadinya besar kemudian kecil. Berarti Tuhannya bagaikan apa? Balon. Yang tadinya besar kemudian kempes, setelah ditiup jadi besarlah. Mana ada Tuhan yang seperti itu? Jadi kalau kita ikut orang Wahabi bodoh. Bener. Bodoh.
Di dalam kitab mereka namanya Fatwa Daimah, Lajnah Fatwa Daimah. Itu fatwa-fatwanya orang-orang dan ulamanya Wahabi. Di antaranya perkataannya bin Bas, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas mengatakan, la yajuzul ihtifalu bi maulidin nabiyyi wa ghairihi li'annahu minal muhdatsati fid din. Apa katanya? Tidak boleh merayakan peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun yang lainnya, karena itu termasuk bid'ah di dalam agama. Tahu yang namanya bid'ah? Tahu apa itu bid'ah? Ibu-ibu biasanya kenal ya. Bid'ah Ambon. Bukan Ambon. Bukan ya. Ya kan? Bid'ah, perkara yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang-orang Wahabi, la yajuzu, tidak boleh. Peringatan Maulid enggak boleh, peringatan yang lainnya juga enggak boleh. Tapi giliran bin Bas ditanya tentang memperingati sejarahnya Muhammad bin Abdul Wahhab, apa katanya? Innal istima'a li dirasatil madhhabis salafis salih wa minhu da'watu Muhammad bin Abdul Wahhab wa ta'rifin nasi anhu. Ditulis sampai di bawah, amrun wajibun wa min a'dhamil qurbi ila Allah taala. Sesungguhnya katanya, kumpulnya orang untuk mempelajari madhab ulama salaf. Padahal ulama salaf itu ulama yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah, abad sahabat, abad tabi'in, abad tabi'in. Kemudian di antara madhab salaf katanya apa? Madhabnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti pembodohan itu. Muhammad bin Abdul Wahhab itu lahir tahun 1115 Hijriah. Berarti abad ke-12. Abad ke-12 itu jauh dari masa ulama salaf. Katanya itu termasuk ulama salaf. Dan mengenal dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab, ditulis di akhir perkara yang wajib. Jadi kalau kita maulid dikatakan bid'ah, kalau kita mengikuti acaranya peringatan Muhammad bin Abdul Wahhab dan dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab adalah wajib. Kira-kira mana yang lebih mulia? Rasulullah Muhammad atau Muhammad bin Abdul Wahhab? Jelas bagi kita yang mulia adalah Rasulullah Muhammad. Kalau Rasulullah Muhammad yang telah menjadikan kita orang yang tahu tentang keimanan, tahu tentang keislaman, tahu bagaimana ma'rifat kepada Allah, tahu bagaimana akhlak yang mulia, maka lebih utama kemudian kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya benar kata Pak Kiai tadi, kalau kita merayakan peringatan maulid, cinta kepada Rasulullah. Cinta itu nggak perlu dalil. Tapi Rasulullah sendiri bersyukur atas hari kelahirannya. Ketika beliau ditanya tentang hari Senin, kenapa beliau puasa? Apa jawabnya Rasulullah? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Terjemahan bahasa Inggrisnya, dino iku aku brojol. Ya kan? Hari itu aku dilahirkan, makanya kemudian aku puasa sebagai rasa syukurku kepada Allah Ta'ala. Kalau Rasulullah syukur akan hari kelahirannya, kenapa kita umatnya tidak bersyukur akan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus iya memang sampai 3 jam. Subuh saya besok subuh ada jadwal. Jangan sampai. Jadi kalau kita ahlus sunnah wal jamaah, jadi pinter kita. Tidak ada orang yang bisa moderat bergabung dengan siapa saja kecuali ahlus sunnah wal jamaah, terutama ahlus sunnah ala nahdiyah. Yang lainnya kalau kita ikut orang-orang Wahabi, keras jadinya kita ini. Semuanya disalahkan, semuanya bid'ah, semuanya dikatakan syirik, bahkan kita dikafirkan. Kita dikafirkan. Kalau tadi kan disebutkan oleh Pak Kiai, baca salawat burda, ya Rabbi bil
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, itu namanya tawassul. Di dalam doa kita sebutkan nama nabi, nama wali, nama orang yang soleh, itu namanya tawassul. Di dalam istighosah nahdiyah akan disebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mengatakan qad daqat hilati, telah sempit sekali, begitu banyak musibah yang yang kami hadapi. Adrikni ya Rasulullah, doakan kami wahai Rasulullah. Itu namanya tawassul. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, putra dari khalifah yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, ketika kemudian kakinya terkena semacam kesleo, gak bisa digerakkan, beliau duduk gak bisa berdiri. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan kepada beliau, "Uzkur ahabban nasi ilaik," sebutkan nama orang yang paling kamu cintai. Maka kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Ya Muhammad." Oh, masalah apa namanya itu? Tawassul. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Laili, Amalul Yaumi wal Lail, Laila. Ya. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar. Ulama-ulama Ahlus Sunnah meriwayatkan banyak hadis tentang apa? Riwayatnya Abdullah bin Umar ini. Bahkan seorang yang disebut sebagai Syekhul Islam oleh orang Wahabi yang bernama Ibnu Taimiyah. Siapa namanya? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu rujukannya orang Wahabi, yang dibilang rujukan paling tinggi di antara ulama-ulama itu adalah Ibnu Taimiyah. Makanya dikatakan Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib tentang tawassulnya Abdullah bin Umar ini. Berarti apa? Termasuk kata-kata yang baik. Dikatakan Al-Kalimut Thayyib. Tapi kemudian orang Wahabi mengatakan kalau kita bertawassul, kalau kita beristighosah, itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Coba, orang itu keras sekali, saking kerasnya kalau kita tawassul itu musyrik, halal darah dan hartanya. Itu disebutkan di dalam kitabnya mereka. Siapa yang menyebutkan? Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Kasyfu Syubhat halaman 6 disebutkan di antara sebab orang itu keluar dari agama Islam karena dia bertawassul dengan para malaikat, para nabi, para wali, dan itulah yang kemudian menjadikan mereka halal darah dan hartanya. Berarti kalau kita tawassul halal darah dan hartanya, makanya kemudian kalau di Arab ya, orang itu kemudian dibunuh satu dengan yang lainnya karena apa? Karena di antara mereka ada yang bertawassul. Bahkan ada kitab, ya, ini sedikit ngaji, kata kiai ngaji kita, kudu ngaji kita, ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab yang dibagikan ketika kita umrah ataupun haji, kitabnya kecil, judulnya Kaifa Nafhamut Tauhid, bagaimana kita memahami tauhid, karya Muhammad Ahmad Basmil, orang Wahabi. Di situ disebutkan judulnya, di dalam bab-babnya itu ada subbabnya, judulnya apa? Tauhidu Abi Jahal wa Abi Lahab. Kira-kira benar nggak judulnya? Tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Judulnya saja sudah salah. Orang awam yang nggak tahu tasrifan dan tidak baca kitab-kitab karya para ulama, dibilang Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid, bingung dia.
bagaimana bertauhid, wong mereka keduanya yang selalu memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Lahab disebutkan satu surat khusus untuk siapa? Abu Lahab. Kok dibilang bertauhid? Tapi lihat yang lebih menakjubkan lagi, dia mengatakan apa? Ajibun wa gharibun an yakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsaru tauhidan wa akhlasu imanan minal mu'minina alladhina yatawassaluna bil anbiya'i wal awliya wa yastashfi'una bihim. Coba, sungguh mengherankan katanya, Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid, lebih murni imannya daripada Abu Jahal dan daripada umat Islam yang bertawassul kepada para nabi dan para wali dan mengharapkan syafaat mereka. Jadi kalau kita baca kayak tadi itu dikatakan lebih musyrik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Makanya orang yang seperti itu jadi kita kaku kita. Peringatan Maulid katanya bid'ah, semuanya masuk neraka. Jadi kalau kemudian peringatan Maulid kata mereka yang pertama kali masuk neraka panitianya. Penceramahnya kapan ya? Nggak tahu. Semuanya katanya ahli bid'ah. Ini kan jadikan kita keras. Kalau seandainya dulu yang datang ke Indonesia ini orang-orang yang seperti ini nggak bakalan masuk Islam. Orang-orang yang hidup di Nusantara di Indonesia ini nggak bakalan masuk Islam. Karena yang datang adalah ulama-ulama Yaman yang tahu bagaimana mereka beradaptasi dengan orang-orang setempat, berbaur dengan orang-orang setempat, bahkan berdagang dan menikah dengan orang-orang setempat. Pada akhirnya kemudian Indonesia yang tadinya banyak animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, tidak percaya kepada Tuhan, bahkan hanya percaya kepada roh-roh gaib, menjadi satu negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Bersyukur kita atas jasa para wali songo. Sama ketika kita juga bersyukur atas jasa kiai-kiai kita pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau nggak ada Nahdlatul Ulama kita susah untuk tahu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama kita sudah benar-benar melakukan yang terbaik untuk kita. Mengarang di dalam kitab-kitabnya disebutkan Wahabi itu yang pertama bahaya bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru kemudian disebutkan Ar-Rafidah, orang-orang Syiah. Baru kemudian disebutkan Al-Ibahiyun, mereka yang menghalalkan segala cara, menghalalkan apa saja. Baru kemudian disebutkan mereka yang meyakini tanasukhul arwah, ruh itu kan berpindah dari satu orang ke orang yang lainnya. Kalau mati orang ini maka ruhnya berpindah kepada orang yang lainnya. Dan kemudian terakhir Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan yang diantara yang berbahaya adalah mereka yang meyakini wahdatul wujud ataupun hulul, yang mengatakan seseorang itu jika sampai pada satu tahap dalam ketakwaan tingkat tertinggi maka kemudian bisa menyatu dengan Tuhan. Ya, layaknya yang disebutkan Syekh Sifat Jenar ataupun Al-Hallaj. Inilah. Jadi kalau kita ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah dapat berkah doa dari para ulama-ulama kita, dapat berkat menjadi kita pun gemuk, sehat, dan kemudian kita pun juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah, ada manfaatnya. Mari kita sama-sama menutup acara ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.